Halo semuanya, selamat datang di Rari Channel. Baik, di video kali ini saya akan informasikan terkait kode referral pada saat mendaftar SPayLater. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya infokan terlebih dahulu apa itu kode referral dan fungsinya ala Rari Channel. Kode referral itu adalah kode yang dinobatkan untuk pengajak. Jadi maksudnya adalah, misalkan saya punya akun Shopee, lalu sudah mendaftar menjadi Shopee Affiliate. Nah, nanti di situ saya sudah punya kode referral sendiri. Kemudian saya akan mengajak teman-teman saya, misalkan kalian, ketika kode referral tersebut diinput di akun Shopee baru kalian, nanti di situ saya akan mendapatkan keuntungan, yaitu berupa komisi. Lalu dari mana saya akan mendapatkan komisinya? Dari setiap Anda bertransaksi menggunakan SPayLater, karena sudah memasukkan kode referral di sana. Oleh karena itu, teman-teman jangan sembarangan memasukkan kode referral dimanapun aplikasi, karena kode referral hampir di setiap aplikasi, kecuali keluarga, teman kalian, maupun yang Anda kenal. Itu tidak masalah. Baik, kita lanjut. Apakah kode referral ini boleh tidak diisi? Jawabannya adalah sangat boleh, karena itu adalah hak kita sendiri. Lalu kenapa saat mendaftar SPayLater kita tidak bisa melanjutkan langkah selanjutnya tanpa mengisi kode referral? Nah, jadi begini, pada saat kita mengisi langkah-langkah mendaftar SPayLater, kita harus mengisi secara benar. Jangan sampai ada yang salah maupun ada yang belum diisi. Entah itu dari foto KTP yang jelas, nama ibu kandung, pekerjaan, jenis pekerjaan, tempat bekerja, dan sebagainya. Termasuk kedua kontak daruratnya, itu harus benar. Agar kita tidak bingung-bingung, saya kasih contohnya. Ini ya. Baik, anggap saja tahap pertama sudah berhasil dilewati. Sekarang tinggal kita mengisi tahapan keduanya, yaitu informasi tambahan. Kita harus mengisi nama ibu kandung kita. Saya kasih contoh, nama ibu saya misalkan Nur Aini. Di bawah ada gaji bulanan. Teman-teman bisa isi sesuai dengan gaji yang didapatkan tiap bulannya. Teman-teman bisa pilih dari pendapatan yang paling kecil sampai pendapatan besar, tergantung kondisi teman-teman saat ini. Oke, saya pilih saja di atas 5 juta dan di bawah 10 juta, walaupun sebenarnya pendapatan saya tidak sampai begitu. Hehehe. Soalnya saya seorang buruh tani atau pekerja musiman. Ini hanya contoh agar dapat disetujui. Cik-cik. Kita lanjut mengisi tingkat pendidikan. Pendidikan saya tanpa gelar, tidak ada gelar sama sekali karena saya sampai SMP. Lanjut industri. Teman-teman bisa pilih jenis pekerjaannya. Saya mau ambil persawahan. Kayaknya tidak mungkin ada. Saya coba ketikkan saja di sini, saya karang industri buruh tani misalkan. Kemudian pekerjaan, saya pilih saja buruh pabrik atau bangunan atau tani. Lanjut tujuan transaksi, saya pilih saja kebutuhan sehari-hari. Oh ya, saya lupa sumber dananya, saya pilih gaji atau pendapatan. Nah, di bawah ada kontak darurat, teman-teman silahkan isi dengan benar nama pemilik nomornya dan apa hubungannya. Silahkan dipilih sesuai pemiliknya. Kemudian di bawah nomor HP-nya. Silahkan diisi dengan benar dan jangan lupa nomornya masih aktif. Kalau sudah diisi, kemudian lanjut ke kontak darurat 2. Ingat, silahkan diisi dengan benar. Jangan sampai diisi double atau sama dengan kontak darurat 1. Yang pertama tadi, usahakan pemilik dan nomor yang berbeda. Baik, saya kira sudah benar dan jelas. Sekarang tinggal kita mengisi kode referral kalau ada dan mau mengisinya. Tapi jika tidak ada, boleh kita tidak mengisinya. Kemudian kita bisa lanjut, klik konfirmasi. Nah, jadi di sini konfirmasinya justru tidak aktif atau tidak bisa diklik. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah bukan pada kode referral yang harus diisi, melainkan pada bagian-bagian sebelumnya. Mungkin ada yang salah menginput, atau ada yang double, atau ada yang belum diisi, dan atau yang lainnya, atau sendiri. Silakan teman-teman periksa kembali. Saya coba periksa, dan ternyata
ada yang belum diisi, yaitu nama perusahaan. Ini saya kira tidak boleh diisi tadi. Oke, saya coba isi. Saya sebenarnya sedikit bingung mau ngisi dengan apa ini, karena saya kerja musiman dan tidak punya perusahaan. Dan jadi boleh kita isi sembarang saja, tidak apa-apa, karena memang nyatanya begitu. Oke, saya ketik CP misalkan. Nah, ini tombol konfirmasi sudah bisa diklik. Baik, tinggal kita klik konfirmasi untuk melanjutkan. Sebelum menutup video ini, agar tidak ada pertanyaan, apakah dengan cara saya tadi itu berhasil atau diterima pengajuannya? Jawabannya adalah ya, berhasil. Ya, kira-kira begitulah model yang saya isi, hampir sama. Tapi yang berbeda hanya pada gaji bulanan. Saya dulu isi dengan di bawah 2 juta. Selebihnya itu hampir sama. Dan saya tidak menunggu sampai beberapa hari, hanya beberapa menit sudah berhasil disetujui. Lantas bagaimana cara saya kok bisa langsung diterima? Sebenarnya dulu saya cuma coba-coba, tidak terlalu berharap. Tapi sebelumnya memang saya sering bertransaksi menggunakan Shopee. Dan barang yang sering saya beli itu tidak terlalu mahal-mahal. Dan sekarang limitnya sudah mencapai 11 juta yang bisa digunakan untuk SPayLater. Intinya adalah kita harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Seperti yang pertama, akun dan ShopeePay sudah terverifikasi. Kedua, akunnya sudah digunakan minimal 3 bulan. Selama 3 bulan tersebut, kita sudah sering bertransaksi atau membeli barang. Ketiga, minimal umur kita 17 tahun. Sedangkan jumlah limit SPayLater-nya, menurut saya, jumlah yang didapat itu tergantung dari harga barang yang sering kita beli. Mungkin semakin mahal harga barang yang sering kita beli, maka semakin tinggi limit yang akan kita dapatkan. Dan pada saat mengisi informasi tambahan tadi, teman-teman sudah mengisinya sesuai kewajaran limit yang akan diberikan. Oke, sampai di sini informasinya. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan dikomentari. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Cikipret.